Selamat datang Bapak Ibu Mitra di tutorial pertama pada kali ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyek tutupan lahan itu dibuat dan isi dari proyek tutupan lahannya. Jadi tagging-tagging di dalam proyek tutupan lahannya itu. Nah, di sini untuk langkah pertama kita masuk ke proyek ya. Nah, kemudian untuk membuat proyek tutupan lahan kita bisa memilih plus yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti muncul seperti ini. Kategorinya bisa pilih tutupan lahan ya, karena kita mau membuat proyek tutupan lahan. Kemudian kode wilayahnya bisa kita pilih sesuai dengan wilayah kerja kita ya. Di sini saya contohkan Batu Ampar. Kemudian di sini saya contohkan Batu Timbau Ulu. Nanti bisa kita pilih. Kemudian di sini nama proyeknya ini sesuai dengan 4 karakter terakhir yang ada di peta WB yang sudah dicetak dan dibagikan ke Bapak Ibu sekalian. Semisal di sini yang ada di peta WB itu 001B. Nah, nanti kita tuliskan nama proyeknya 001B. Peta WB itu yang akhirnya ada huruf abjadnya ya. Mungkin dia B atau dia P seperti itu. Nanti kalau sudah seperti ini, kita klik add saja. Nah, nanti di sini akan muncul satu project ya dengan nama 001B. Kalau kita klik huruf T warna birunya, nanti kita masuk ke projectnya ini. Nanti akan muncul peta digital ya. Nah, untuk proyek tutupan lahan, poligon yang kita tambahkan itu ada 2, yaitu poligon blok sensus dan poligon tutupan lahan. Di sini kita coba ya menambahkannya itu dengan cara memilih yang icon sama dengan di pojok kanan atas. Kita klik ya, nanti akan muncul layar panel seperti ini. Jadi kita bisa pilih icon plus yang warna biru, kemudian kita tambahkan kalau belum di download kita bisa memilih tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Nanti kita akan masuk ke download polygon. Di sini yang pertama kita akan mendownload yang untuk blok sensusnya. Jadi kita mendownload polygon blok sensus. Kemudian wilayah kerjanya bisa kita pilih sesuai dengan wilayah kerja milik kita ya. Di sini saya contohkan Batu Ampar, kemudian Batu Timbau Ulu. Nanti kalau sudah kita klik search. Nah, nanti di sini muncul 5 batas poligon blok sensus. Kemudian di sini kita bisa tambahkan sesuai dengan nama project kita ya. Misalnya 001B berarti kita download yang 001B. Kita bisa download dengan cara menekan tombol unduh yang ada di sebelah kanan nama ininya ya, nama blok sensusnya. Nah, kemudian kita cari, dia itu namanya BS underscore bla 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 sampai terakhirnya itu 001B. Jadi akhirannya itu sama dengan nama project kita ya, atau blok sensus yang tadi kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan dengan cara menekan tombol plus yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini sudah bertambah ya satu layar, yaitu dengan nama BS underscore
kemudian berakhirannya 001B, kita bisa ubah warna batasnya dengan menekan kotak yang ada di sebelah kiri nama layernya ini. Di sini ada kotak hitam, kita klik, kemudian outline-nya di sini bisa dituliskan, misal size-nya jadi 8 ya. Kemudian kita ubah warna outline-nya dengan menekan kotak hitam ini, kemudian warnanya kita pilih ya yang di atas, misalnya kita pilih warna hijau. Nah kemudian bawahnya ini kita geser ke paling kanan, jadi dua-duanya ya yang digeser ke sebelah paling kanan. Nah kalau sudah kita oke, nah nanti warnanya akan berubah jadi hijau ya, yang tadinya hitam. Kemudian label width-nya ini untuk membantu mengenali wilayahnya, kita bisa pilih NMSLS. Jadi di sini kita pilih NMSLS. Kemudian fontnya, size-nya atau ukurannya bisa kita ubah ya. Misal di sini mau 40. Nah, kemudian kita ubah warna fontnya juga. Ini kotak hitamnya kita pilih. Di sini misal saya mau warna merah ya. Jangan lupa yang bawahnya itu digeser ke sebelah kanan. Dua-duanya digeser ke sebelah kanan. Kemudian kita oke. Kalau sudah seperti ini kita oke saja. Nah untuk menuju wilayah BS yang sudah kita buat, kita bisa klik 2 kali di nama layernya. Nama layernya itu di sini BS underscore seperti itu ya. Kita bisa klik 2 kali, tekan 2 kali. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke daerah yang sudah kita buat. Nah, di sini di project 001B ini dia wilayah BS-nya itu terdiri dari RT 4 Dusun Batu Timbau Ulu. Kemudian kita tambahkan satu layer lagi ya, yaitu layer polygon tutupan lahan. Sama, yaitu kita menekan icon sama dengan yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih tombol plus. Nah, kemudian di sini kita download dulu ya, dengan cara yang di pojok kanan atas itu ada icon plus, kita klik. Kemudian poligonnya kita ubah menjadi poligon tutupan lahan. Nah, kemudian di sini wilayahnya bisa kita ubah sesuai dengan wilayah kerja kita masing-masing ya. Di sini saya contohkan Batu Ampar, kemudian desanya itu Batu Timbau Ulu. Kemudian kita search. Nah, kemudian kita tambahkan sesuai dengan nama project kita atau sesuai dengan blok sensusnya. Tadi kan 001B ya, berarti kita tambahkan 001B. Kemudian kita cari 001B di sini. Kalau poligon tutupan lahan itu namanya tuplah underscore ya. Kemudian akhirannya itu dia nanti sama seperti project blok sensus yang kita buat. Misalnya 001B berarti 001B. Di sini kita tambahkan ya dengan cara menekan yang plus warna hijau ini. Kemudian warnanya bisa kita ubah ya dengan menekan kotak hitam yang di sebelah nama layernya. Di sini misalnya size-nya 8, warnanya hijau, bawahnya jangan lupa digeser ke sebelah kanan ya, biar warnanya nampak. Kemudian kita oke. Nanti label width-nya kita pilih IDBS. Kemudian di sini fontnya kita ubah warnanya jadi merah, jangan lupa ininya
digeser ke sebelah kanan, kemudian kita oke. Kalau sudah seperti ini kita oke saja. Nah ini. Jadi di sini itu sudah muncul ya project tutupan lahannya. Mungkin kalau misal mau dibedakan gitu ya, biar poligonnya itu beda warna, kita bisa pilih misalnya warna biru muda seperti itu. Di sini saya ganti warna biru muda ya supaya jelas perbedaan warnanya dengan yang poligon blok sensusnya. Nah di sini ada sejumlah 5 wilayah tutupan lahan ya. Jadi tulisan-tulisan ID blok sensusnya itu menunjukkan jumlah wilayah tutupan lahan yang harus kita tagging. Karena di sini ada 5 wilayah ya, 5 tulisan IDBS, jadi ada 5 wilayah yang harus di tagging. Ya, berikut adalah contoh penambahan poligon-poligonnya ya untuk yang tutupan lahan. Jadi project tutupan lahan itu ada 2 layer, yaitu layer poligon blok sensus dan layer poligon tutupan lahan. Kemudian kalau untuk taggingnya kita bisa pilih icon kamera yang ada di pojok kanan atas ya. Bisa kita pilih, kemudian kita fotokan daerah yang menutupi wilayah tutupan lahan tersebut. Semisal di dalam daerah tutupan lahan tersebut isinya itu ternyata perkebunan, berarti nanti kita foto perkebunannya ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita next. Nah di sini kita refresh ya sampai muncul koordinatnya. Kemudian kita next. Di sini landmark kategorinya kita bisa pilih sesuai dengan yang kita temui di lapangan. Semisal dia perkebunan, berarti kita pilihnya lahan pertanian. Semisal dia ternyata rumah warga, berarti pilihnya lahan bukan pertanian. Semisal dia ternyata sungai atau rawa-rawa seperti itu ya, nanti kita pilih perairan. Dan kalau misal ternyata tutupan lahannya itu lain daripada itu, nanti bisa pilih tutupan lahan lainnya. Di sini kita coba pilih lahan bukan pertanian ya. Kemudian tipe landmarknya kita bisa pilih semisal lahan terbangun ya, karena itu rumah warga. Nanti itemnya, untuk item yang isian ketiga ini kita bisa pilih sedang tidak ditanami, karena tidak ada tanaman yang ditanami di wilayah itu. Kemudian kita save. Nanti itu akan muncul di tempat kita berada. Jadi misal kita ada di dalam wilayah tersebut, semisal kita ada di wilayah tutupan lahan, berarti nanti titiknya akan jatuh di wilayah tutupan lahan. Nah ini juga bisa kita geser ya sejauh 20 sampai 50 meter, bisa kita geser-geser. Tapi kalau dia lebih dari itu nanti akan muncul peringatan ya, lebih dari 50 meter. Jadi nanti kalau semisal ternyata kita tidak bisa mencapai ke daerah tutupan lahannya ini, nanti kita bisa tagging di dalam wilayah blok sensus ini. Jadi di luarnya tidak apa-apa ya, tapi diusahakan bisa masuk
Tapi kalau di luar itu nanti bisa dipilih ya, diutamakan itu lahan pertanian. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa masuk ke wilayah tutupan lahan ini, nanti kita bisa tagging di luar wilayah tutupan lahannya dengan mengutamakan lahan pertanian. Jadi yang difoto itu misal seperti perkebunan karet, kemudian sarang burung walet seperti itu ya, yang masuk ke kategori pertanian. Itu nanti bisa di tagging di luar. Oh ya, untuk proyek tutupan lahan ini kita nanti buat sebanyak yang ada di LKP kita masing-masing ya. Semisal ternyata di LKP kita itu contohnya ya di sini itu ternyata di Batu Ampar, Batu Timbau Ulu itu ternyata ada 5 blok sensus ya. Berarti nanti kita buat projectnya itu ada 5 ya. Jadi 001B, kemudian kita tambahkan lagi yaitu Batu Ampar, Batu Timbau Ulu, ini contoh wilayahnya ya. Kemudian 002B seperti itu ya, sampai 005B seperti yang tadi kita lihat di LKP ya. LKP itu daftar yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu Pemeta ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada kode BS-nya, kemudian ada kode SLS-nya seperti itu. Nanti proyeknya dibuat sebanyak yang ada di lembar LKP Bapak Ibu masing-masing. Ya, di sini saya akan menampilkan contoh tagging dan project yang benar ya. Jadi kita lihat 003B ini yang di Mawai Indah. Kita bisa klik 2 kali ya di wilayah tuplahnya itu. Nah, jadi ini yang benar itu seperti ini. Jadi di dalam masing-masing wilayah ya, di sini kan ada 5 wilayah tutupan lahan nih. Nah, masing-masing di dalamnya itu ada 1 titik. Jadi kalau misalnya ternyata tutupan lahannya itu hanya ada 3 ya, berarti hanya ada 3 titik seperti itu. Tapi di sini kan ada 5 ya, 5 wilayah tutupan lahan, jadi kita harus menaiking 5 titik. Titiknya juga ada di dalam wilayah tutupan lahannya ya. Ini sudah benar. Dan diingatkan lagi, kalau seandainya kita tidak bisa menuju tutupan lahan ini, kita bisa menggantinya dengan melakukan tagging di lahan pertanian. Jadi semisal di wilayah RT 7 dan RT 1 itu ternyata ada perkebunan karet atau mungkin sarang burung walet ya, seperti itu. Nanti itu bisa difotokan untuk perubahan titik tagging wilayah tutupan lahannya. Semisal kita tidak bisa menuju 2 wilayah tutupan lahan, berarti nanti 2 taggingan itu diganti ya dengan lahan pertanian yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya di RT 7 atau di RT 1 tidak ada lahan pertanian? Maka ya sudah, kita fotokan saja yang ada di RT 7 atau di RT 1 itu. Apa saja yang bisa dijangkau ya. Semisal itu mungkin semak belukar atau mungkin pemukiman ya, itu bisa digunakan kalau misalnya tidak ada lahan pertanian. Tapi kalau misalnya ada lahan pertanian,
Maka lahan pertanian itu kita gunakan untuk mengganti titik tagging di wilayah tutupan lahan yang tidak bisa kita jangkau. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini yang sudah benar.